Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Putri Meliani, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 5. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Mengui. Nah, pada kesempatan ini, saya membuat video vlog pembelajaran, yaitu pelajaran tentang sejarah Indonesia, materi Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holling merupakan kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Nama Kalingga diperkirakan berasal dari nama kerajaan yang berada di wilayah India Selatan. Poin yang kedua yaitu letak geografis Kerajaan Kalingga. Para sejarawan meyakini letak Kerajaan Kalingga berada di Jawa Tengah, tepatnya antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Poin yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga pada sektor perdagangan dan pertanian. Poin yang keempat yaitu kehidupan agama Kerajaan Kalingga. Agama yang berkembang di Kerajaan Kalingga adalah agama Buddha. Pendeta Buddha yang bernama Jnanabhadra pada tahun 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Poin yang kelima yaitu kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kalingga. Menurut catatan Itsing terdapat 3, yaitu yang pertama, ibu kota Kerajaan Kalingga dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Dan yang kedua, raja tinggal di istana kerajaan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu penduduk Kalingga sangat pandai akan membuat arak. Poin yang keenam yaitu peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga, antara lain Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, dan Candi Angin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas tersebut bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta yang menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Adapun gambar-gambar yang terdapat pada prasasti Tukmas tersebut yaitu antara lain 1. Trisula, kendi, kapak, keong atau instrumen, cakra, dan bunga teratai yang memiliki arti yaitu sebagai lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang memiliki hegemoni di wilayah Indonesia bagian barat sekitar abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Indonesia, dan juga merupakan tempat untuk belajar agama Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, Sri yang artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang-gemilang. Poin yang kedua yaitu sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya terbagi atas 2 yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sumber intern dan sumber ekstern tersebut. Sumber intern seperti Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangkat tahun, isinya tentang kutukan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu Prasasti Kedukan Bukit.
Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi, yang isinya menerangkan bahwa seorang yang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci atau Srada Yatra dan menggunakan perahu berangkat dari Minangkawan membawa 20.000 personil. Yang ketiga yaitu Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Yang keempat yaitu Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan Pulau Bangka. Berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Yang isinya berupa permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya. Yang kelima yaitu Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi, yang isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Ksetra yang dibuat oleh Dapun Tahyang Sri Jayanaga. Yang kedua yaitu sumber ekstern. Sumber ini terbagi atas 3 poin penting, yaitu yang pertama berita dari Arab yang menjelaskan masyarakat Arab menyebut Sriwijaya sebagai Sri Busa, yaitu menjelaskan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar. Yang kedua yaitu berita dari India, adanya hubungan dengan Nalanda dan Chola. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu berita dari Cina. Berita ini datang dari It Sing yang menerjemahkan kitab agama Buddha. Nah, sekarang yaitu tentang lokasi kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, disebut bahwa kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Nah, yang sekarang yaitu kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai urat nadi perdagangan seperti Tanah Gentengkra, Selat Melaka, Selat Sunda, dan juga memberikan peringatan kepada pedagang di perairan Asia Tenggara. Kekayaan Sriwijaya juga dapat diperoleh dari yaitu yang pertama, bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya. Yang kedua yaitu bea cukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu upeti persembahan dari raja-raja negara pasal. Dan yang terakhir yang keempat yaitu hasil keuntungan perdagangan. Kehidupan agama kerajaan Sriwijaya. Menurut berita It Sing, pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya terdapat 1000 biksu agama Buddha di bawah bimbingan Sakyakirti. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya terdapat 2 poin penting, yaitu dari Dapun Tahyang Sri Jayanaga yang terdapat dalam kitab Prasasti Kedukan Bukit, dan yang kedua yaitu dari Bala Putra Dewa. Pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, menjadi pusat belajar agama Buddha dan juga menjalankan politik luar negeri dari kerajaan Chola. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain yang pertama, pusat kerajaan yang semakin jauh dari pantai. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang cakap. Ketiga, kerajaan bawahan yang mulai melepaskan diri. Yang keempat yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan lain. Dan yang terakhir yang kelima yaitu mulai berkembangnya pengaruh Islam. Baik, sekian video vlog pembelajaran dari saya mengenai
Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.